ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di pembahasan tentang sunnah-sunnah ketika memakai pakaian. Telah berlalu bersama kita doa yang sangat indah sekali diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu, di mana Nabi mengajarkan ketika memakai pakaian untuk membaca doa, Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Yang siapa yang membaca doa ini akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Di malam hari ini kita akan menjelaskan sunnah yang kedua dari doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memakai baju. Nah, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, juga Imam At-Tirmidzi dalam Al-Jami', serta Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab Al-Musnad. Dan hadits ini dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala di dalam Nata'ijul Adhkar, dan juga dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari ulama ahli hadits di masa sekarang. Hadits ini dari jalur Al-Jurairi Said bin Iyas dari Abu Nadrah Al-Mundhir bin Malik dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Nama lengkap beliau Sa'ad bin Malik bin Sinan. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban sammahu bismihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau memperbaharui bajunya, mungkin bermakna mengganti baju atau memakai baju baru, maka beliau menyebut dengan namanya. Imma qamisan atau imamah, apakah itu dia gamis yang dipakai atau imamah yang beliau kenakan. Jadi beliau sebut dulu, misalnya dikatakan Allahu razaqani hada al-qamis, Allahu a'tani hadhil imamah, Allah yang memberi rezeki kepadaku gamis ini, atau imamah ini Allah yang memberikan untukku. Thumma yaqulu, setelah itu dia membaca doanya, Allahumma lakal hamdu anta kasawtanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah. Allahumma lakal hamdu, ya Allah segala puji hanya untukmu. Anta kasautanihi, engkau ya Allah yang memakaikan baju ini untukku. As'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah. Saya memohon kepadamu dari kebaikan baju ini dan kebaikan dari apa yang ia dibuat untuknya. Wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah. Dan saya berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan baju ini dan keburukan apa yang dibuat untuknya. Abu Nadrah yang meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, "Fakana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam
idza labitha ahaduhum thawban jadidan qila lahu tubli wa yukhlifullahu ta'ala. Adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau salah seorang di antara mereka memakai baju baru, maka didoakan untuknya, semoga baju ini bersama lama denganmu sampai dia usang, kemudian Allah ganti kamu untuknya, ganti kamu dengan yang lainnya. Ya. Dan ini dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari keindahannya serta ketulusan jiwa antara mereka. Kalau dia lihat saudaranya memakai baju baru, memakai hal yang baik, maka mereka doakan kebaikan. Kalimat-kalimat yang keluar dari mereka adalah doa-doa, hal-hal yang baik. Semoga bajunya selalu dipakai berlangsung lama. Semoga terus menjadi kebaikan. Dan semoga bajunya ini kalau dia sudah memang perlu diganti, Allah mengganti kamu dengan yang lainnya. Dan itu dari ketulusan jiwa dan kebiasaan di tengah mereka saling mendoakan. Dan ini kadang dari akhlak perlu dikembangkan di tengah kita umat Islam, agar supaya benih-benih persaudaraan itu dan sifat-sifat ketulusan jiwa itu terbiasa, hal yang berjalan di tengah kita mewarnai jiwa-jiwa kita. Hanya saja dari etika dan adab-adab yang seperti ini kadang kita telantarkan, akhirnya banyak terjadi hal yang tidak baik di dalam hati terhadap saudara kita, dari berburuk sangka, dari hasad, dari dengki, melihat nikmat yang diberikan kepadanya. Kadang kita merasa lebih berhak terhadap nikmat itu atau merasa lebih tinggi dan semisal dengannya. Dan ini semua adalah penyakit-penyakit hati, perlu dirapikan. Salah satu cara memperbaikinya adalah dengan melihat bagaimana kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Di sini disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau memakai baju baru atau mengganti bajunya dengan hal yang baru, apakah itu gamis atau imamah. Dan kalau seorang kita memakai baju, memakai kemeja, memakai jubah, atau memakai kaos, atau memakai kopiah, memakai songkok, memakai imamah atau yang semisal dengannya, maka disyariatkan seorang itu memuji Allah terhadap rezeki itu. Dia berkata, ya Allah, kopiah ini, atau imamah ini, baju ini, pakaian ini adalah rezeki yang engkau anugerahkan kepadaku. Setelah itu dia membaca doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini. Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, segala puji hanya untukmu. Anta kasautanihi. Engkaulah yang menjadikan saya memakai pakaian ini. As'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alah. Maka saya memohon kepadamu ya Allah dari kebaikan pada baju ini, pada kain yang saya pakai ini, dan kebaikan yang dengannya dia dicipta, diperuntukkan untuknya. Wa a'udzubika min syarrihi, dan saya berlindung kepadamu dari kejelekannya. Wa syarri ma suni'alah, dan kejelekan apa yang ia dibuat karenanya. Jadi pada kain yang kita pakai itu ada kebaikan dan ada kejelekan. Ya. Dan maksud dibuatnya juga ada dengan maksud baik, ada yang maksud buruk. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hal yang baik darinya. Kita memohon hal yang baik. Iya. Jadi kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala
pada kebaikan baju itu, sehingga baju itu menjadi berberkah bersama kita, membawa kemanfaatan, membawa kebaikan, bukan membawa bahaya atau membawa hal-hal yang tidak menyenangkan. Sebagaimana kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maksud yang terbaik, kebaikan yang terbaik dari maksud dibuatnya baju. Dan yang terbaik itu adalah kita bermohon supaya kita diberikan baju itu, kita gunakan dalam ketaatan, dalam hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk pamer-pameran, bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk riya, tapi minta kebaikan darinya. Sebagaimana baju itu kadang bisa mencelakakan seorang. Betapa banyak orang memakai kain atau baju, kita lihat kejadian-kejadian, musibah-musibah yang menimpanya. Maka kita berlindung kepada Allah dari kejelekannya dan kejelekan apa yang dia dibuat untuknya. Ya, kalau misalnya dibuat untuk bermegah-megahan, dibuat untuk bersombong di tengah manusia, dibuat supaya tampil beda dengan orang lain, atau dibuat untuk seorang itu riya dengannya, maka ini adalah maksud-maksud yang buruk. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Maka ini doa yang agung diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sangat bermanfaat pada baju atau pakaian yang kita pakai. Iya. Pertama, kita memuji Allah di dalamnya. Kemudian yang kedua, kita mengakui bahwa itu nikmat karunia dari Allah. Kemudian yang ketiga, kita memohon kebaikan dari nikmat tersebut. Dan kebaikan dari maksud adanya nikmat itu, dibuatnya baju tersebut. Dan ini dari hal-hal yang indah di dalam kehidupan. Dan di dalam hadits ini menggambarkan kepada kita semua berbagai pelajaran yang besar. Yang pertama adalah kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakmurkan segala kegiatannya di atas ketaatan. Yang kedua, terdapat di dalam hadits ini bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan universal untuk umat Islam ini, sehingga dalam berpakaian pun berbagai doa diajarkan, dan dengannya dia bisa mendapatkan berbagai kebaikan. Dan di dalam hadits ini juga terdapat pentingnya seorang itu selalu bersyukur terhadap karunia dan nikmat. Karena itu kita di dalam doa ini gambarannya Allahumma lakal hamdu, ya Allah segala puji hanya untuk Engkau. Dan terdapat seorang hamba itu selalu menghadirkan di lisannya, di kalimat-kalimatnya, pengakuan terhadap nikmat-nikmat dan karunia Allah. Wa ma bikum min nikmatin famin Allah. Nikmat apapun yang ada pada kalian, maka itu datangnya dari Allah. Jangan sampai kita ini masuk ke dalam orang-orang yang kufur nikmat. Naudzubillah. Orang yang tidak mensyukuri nikmat. Maka kita puji Allah dengan lisan kita. Kita akui nikmat itu. Dan ini juga mewariskan kerendahan hati, kesucian jiwa, yang menata diri, lebih mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadits ini juga terdapat seorang itu selalu berdoa, bermohon kepada Allah kebaikan di belakang nikmat-nikmat itu, agar supaya nikmat itu bisa dia gunakan pada hal yang baik, tidak digunakan dalam dosa dan maksiat. Nah, terdapat bahwa seorang itu harus berhati-hati pada nikmat yang diberikan. Kadang nikmat itu ada bentuk pintu kebaikan untuknya di dalam tambahan nikmat, dan kadang ada bentuk ujian dan cobaan. Dan kita harus melalui dua hal itu. Maka ini mana-mana yang tersirat dari doa yang agung ini, semoga bisa menjadi hiasan lisan kita, warna di dalam hati dan jiwa kita yang selalu kita amalkan di dalam kehidupan. Allahumma lakal hamdu
anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah. Itulah doa yang kedua di dalam memakai pakaian. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wallahu ta'ala alam.